Sosok Vladimir Putin hingga kini masih menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, dia dianggap sebagai aktor di balik invasi Rusia ke Ukraina. Tapi kalian percaya nggak sih kalau sang presiden dikenal ramah dengan Islam di negaranya? Lihat saja aksi kocak Putin saat tertawa geli kayak gini. Kok bisa ya? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja kita buktikan kedekatan Vladimir Putin dengan Islam dalam video berikut ini. Baru-baru ini umat muslim dunia tengah bersukacita dalam perayaan Idul Adha. Selamat ya buat kalian yang merayakan. Hal senada juga disampaikan Vladimir Putin melalui situs resmi Kremlin. Ucapannya diiringi dengan harapan baik untuk mereka. Putin juga mengaku senang dengan kehadiran komunitas muslim di negeri beruang merah. Tapi bukan tanpa alasan, ternyata itu karena partisipasi mereka dalam menjalankan tugas-tugas amal dan pendidikan. Politisi berusia 69 tahun ini turut mengapresiasi peran komunitas muslim dalam menjaga perdamaian dalam masyarakat. Selain mengucapkan selamat hari raya, Putin juga pernah mengutip ayat Al-Quran dalam beberapa pidatonya. Seperti pada peringatan Hari Persatuan Nasional Rusia pada 4 November 2020 lalu. Acara tersebut dihadiri perwakilan berbagai agama melalui video conference. Kalian mau tahu nggak ayat yang dikutip Putin saat itu? Oke, pertama ada Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 23. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Gak cuma itu, Putin juga menyebut terjemahan Surah An-Nahl ayat 16. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berjaga, melawan kejahatan, dan orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Putin mengutip ayat-ayat tersebut saat berbicara tentang persahabatan dan pahala bagi mereka yang berbuat baik. Menariknya, sang presiden turut mengkritik sejumlah pihak yang melukai perasaan umat beragama atas dalih kebebasan berbicara. Usut punya usut, ini bukan pertama kalinya Putin melakukan hal tersebut. Sebelumnya, dia juga pernah menyampaikan surah Al-Imran ayat 103 pada September 2019 lalu. Dan ingatlah, akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu jadilah kalian, karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Kala itu Putin meminta dua pihak yang terlibat perang saudara diaman untuk berdamai. Tapi kalian masih belum yakin? Kalau gitu yuk kita dengerin cerita pria asal Indonesia yang menikah dengan wanita Rusia ini. Saat ditanya mengenai tanggapan mereka sebagai muslim di negara pemimpin sang aktor invasi, jawabannya pun cukup mengejutkan. Pemerintah ternyata sangat mendukung kehidupan umat Islam di Rusia, terutama dalam hal pembangunan masjid yang awalnya cuma ada satu. Tapi sekarang sudah semakin banyak dan bisa ditemukan di sejumlah wilayah. Wow, aku speechless nih dengerinnya. Terus, kalian tahu kan kalau salah satu masjid terbesar di Rusia bahkan Eropa ini? Nah, Moskovsky Soborny Mechet diresmikan oleh Vladimir Putin pada 23 September 2015 lalu. Saat itu dia didampingi sejumlah pemimpin dunia seperti Mufti Besar Rusia Sheikh Rozil Zainuddin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Wah, desain arsitekturnya keren banget gak tuh? Bangunan nan megah ini bisa menampung 10.000 jemaah loh. Putin berharap Masjid Agung Moskow dapat menyebarkan ide-ide humaniter. Dalam pidatonya, ia juga menyebut Islam sangat berperan dalam sejarah Rusia. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, Islam merupakan agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Selain meresmikan salah satu masjid terbesar di Rusia, kedekatan Putin dengan Islam juga terbukti dari ucapannya di akhir Desember 2021 lalu. Beberapa dari kalian mungkin masih ingat berita viral tentang kartun dari media Prancis yang menghina Nabi Muhammad SAW.
Kejadian itu sontak membuat publik geram, tak terkecuali Vladimir Putin. Dia bahkan dengan tegas menyebutnya sebagai pelanggaran kebebasan beragama, karena menurutnya penghinaan terhadap hal suci bukan ekspresi kebebasan. Aksi Putin yang turut memuliakan Rasulullah sontak mendapat atensi publik. Relasinya dengan negara mayoritas beragama Islam memang dikenal sangat dekat. Hal ini tampak dari peraturan di negaranya yang begitu menekankan keterbukaan beragama. Publik juga dikejutkan dengan pernyataan Putin saat berdialog dengan seorang sutradara dalam seri Putin in Interview tahun 2017 silam. Dokumenter ini dianggap sangat monumental. Bayangin aja, sebuah tayangan yang digarap dengan sudut pandang sinematik khas Oliver Stone dengan salah satu pemimpin besar dunia yang disegani. Wah, kebayang dong epiknya kayak gimana? Saat ditanya bagaimana mengawasi perkembangan Muslim di Rusia yang belakangan sering dikaitkan dengan terorisme, jawaban Putin justru di luar dugaan. Katanya umat Islam di negaranya nggak perlu diawasi karena mereka tidak pernah ada masalah. Orang nomor satu di Rusia ini juga menilai citra Islam sebagai agama teroris hanya bagian dari propaganda politik yang sengaja diciptakan Amerika Serikat untuk memecah belah dunia. Putin ini kayak dua sisi mata uang gak sih? Bisa baik, tapi bisa juga... Nah, itu dia. Lantas bagaimana dengan ekspresi lucu Putin seperti yang kalian lihat sebelumnya? Jadi gini, kejadiannya tuh saat rapat kabinet pada Oktober 2017 lalu. Menteri Pertanian Rusia Alexander Tsakev berencana untuk meningkatkan ekspor daging babi ke Cina, Jepang, dan Indonesia. Nah, mendengar kata Indonesia, Putin pun langsung melempar senyuman termanisnya. Dia juga menjelaskan kalau Indonesia adalah negara mayoritas Muslim yang tidak mengonsumsi daging babi. Tapi sang menteri masih ngotot aja. Ya udah deh, karena udah nggak sanggup nahan tawa, Putin pun menutup wajahnya dengan kedua tangan kayak gini. Untungnya Kacev bisa peka dan langsung meralat omongannya. Kalau yang dimaksud bukan Indonesia, melainkan Korea Selatan. Ini tuh kayak pembicaraan kalian dengan doi yang udah salah, ngotot lagi. Ya daripada berdebat, mending diketawain aja ya Shay. Bukti lain terlihat saat dirinya memberi sambutan di KTT Ekonomi Internasional bertajuk Rusia Islamic World Kazan Summit di Republik Tatarstan Mei 2022 lalu. Dari 59 negara yang hadir, Indonesia juga ada kok. Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Rusia sangat menghargai hubungan persahabatan dengan negara-negara Muslim, baik secara bilateral maupun di dalam OKI. Dia juga menyebut KTT Kazan sangat penting bagi Muslim Rusia untuk berpartisipasi aktif memperluas hubungan internasional mereka. Sikap Putin yang mendukung pagelaran seperti ini sungguh di luar ekspektasi, ya kan? Tahun lalu, warganet juga dihebohkan dengan beredarnya video yang menunjukkan sebuah pesantren di Rusia. Bangunan tersebut tampak indah dengan nuansa warna coklat seperti ini. Layaknya para santri di Indonesia, mereka juga tekun mendalami ilmu agama Islam. Terus, lihat deh, buku-bukunya juga menggunakan bahasa Arab. Hal ini membuktikan perkembangan Islam yang sangat pesat di Rusia. Saking kagumnya, netizen sampai salfok dengan kecantikan mereka. Meskipun belum jelas apakah video ini beneran di pesantren atau hanya lembaga belajar, tapi di Rusia emang ada loh pesantren yang diadakan Dewan Mufti setiap bulan Ramadan. Nah, itulah beberapa bukti kedekatan Vladimir Putin dengan agama Islam. Jadi sekarang, kalian udah percaya nggak nih